Ya guys, balik lagi ke yang Super Express. Jadi video kali ini kita bakal ngasih tahu ke kalian kenapa kalau kalian misalnya gara kura-kura dan sering mati. Nanti kita bakal kasih tahu ke kalian tips-tipsnya pada di video kali ini. Dan juga sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya guys, seperti biasa. Terus di like dan di komen dan share ke teman-teman kalian. Dan sebelumnya kita lagi ngadain giveaway, bener kan? ya, nanti kalian bisa langsung aja cek videonya ada di channel kita. Dan giveaway-nya itu 3 kura-kura dada merah. Ingat ya, 3 kura-kura dada merah untuk 3 pemenang. Jadi syaratnya tuh gampang, tinggal dibaca aja, ada di deskripsi video YouTube dan ada di posan IG kita di Kuliah Subur Exopets. Udah langsung aja, kita sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja. Oke guys, jadi langsung aja yang pertama itu tipsnya adalah kalau itu kalian harus beli kura-kura yang aktif, yang kualitasnya bagus. Bang, gimana caranya bisa tahu kalau belinya online? Kan kita siapa tahu itu tuh sellernya nipu, nanti kura-kuranya ditukar. Nah, caranya itu pertama kalian tahu dulu toko ini adalah toko yang trusted. Nah, tahunya gimana toko ini trusted atau enggaknya? Kalian pasti kalau toko trusted itu kalian minta foto kura-kuranya dari atas maupun dari bawah, itu pasti kalian dikasih. Yang kedua, pasti kalian juga dikasih video saat mereka ngasih makan. Misalnya mau kura-kura dada merah ngasih makannya gimana, rakus atau enggak, pasti dikasih videonya. Yang ketiga dan yang terpenting adalah mereka pasti ngasih garansi hidup saat sampai ke kita. Caranya biasanya tuh kita disuruh videoin unboxing ya. Iya. Nah, kalau kalian cara ngeceknya kalau kura-kura itu sehat atau enggak, itu sama misalnya kalian pas ngecek pas lagi unboxing dan kalian lagi misalnya kalau kalian nggak beli online, misalnya kalian beli di toko-toko ikan gitu guys, kalian ngeceknya sama si kura-kura sehat atau banyak. Jadi yang pertama itu kalau kura-kura itu dari matanya guys. Kalau kura-kura yang sehat biasanya itu dia nggak merem. Nah, kalau merem itu biasanya itu kemungkinan besar itu pasti dia sakit. Jadi biasanya itu meleknya itu gede banget kalau yang sehat. Terus yang kedua, kalian kira-kira si bobotnya itu agak berat atau enggak, tergantung ukurannya. Dan kalau kalian belum bisa kayak ngira-ngira, kalian bisa masukin aja ke air. Biasanya kalau kura-kura yang bagus itu, yang sehat itu biasanya dia bisa kayak nyelam gitu guys ke dalam air, dia bisa berenang. Dan kalau yang sakit itu biasanya dia cenderung lebih ngambang gitu guys. Dan juga yang pasti itu kalau dia udah nyelam itu biasanya dia aktif. Bisa dilihat juga itu kalau aktif itu biasanya sehat. Apalagi kalau misalnya udah nyelam itu pasti sehat. Soalnya kan kalau misalnya ngambang juga, pasti kalau kura-kura yang ngambang tuh, yang ngambang terus itu biasanya itu nggak aktif. Terus kalian juga bisa lihat di seluruh badannya ada cacat atau apa, itu tergantung dari kalian misalnya deal sama si sellernya gimana, apakah ada minus atau enggak. Dan juga yang penting itu kalian lihat di seluruh badannya itu ada kayak jamur atau enggak. Jamur itu biasanya kayak titik-titik putih di beberapa bagian badannya guys. Dan juga yang terakhir, kura-kura itu biasanya kalau sakit pernafasannya, kalau diangkat sama kalian
itu suka mangap-mangap guys. Jadi mangapnya itu bedanya sama yang galak. Kalau yang galak itu kayak gigit-gigit. Nah kalau mangap yang sakit itu biasanya dia buka mulutnya sama kayak yang sesak napas aja gitu. Kalau misalnya orang sesak napas kayak yang susah bernapas, nah itu biasanya sakit guys. Ini guys, jadi nextnya itu kita bakal kasih tahu tips yang kedua, yaitu setting kandang kura-kura kalian. Dan kita ini sekarang udah ada contohnya kura-kura yang buat di giveaway. Kita contohin aja ya sekalian buat ngasih tahu kalian cara perawatannya sedikit buat setting kandang kalau kalian bagi yang menang gitu ya. Nah, jadi ini ada kura-kuranya dada merah, ada 3 ekor guys. Ini juga kita sekalian update ya sekalian. Kura-kura dada merahnya udah lumayan ngegedein, Udah kita tumbuh lah ya. ya, udah ngegedein sekitar 1 cm guys. Jadi ini di sini udah ada contoh setting kandangnya guys. Udah ada kontainernya, kita udah isi airnya. Nah, air tuh biasanya segimana sih? Takut kecil kasihan, susah nafas atau gimana? Nah, biasanya itu airnya itu 2-3 kali badannya ya, tebal Iya. badannya betul? Ya, jadi 2-3 kali itu biar mencegah si kura-kura ini, misalnya kalau dia itu kan dikasih daratan juga nih guys. Ini salah satu tipsnya juga. Jadi kalian kasih daratan. Nah itu tuh buat dia misalnya istirahat atau berjemur guys. Nah berjemur ini juga menghindari si kura-kura ini dari penyakit-penyakit yang berbahaya kayak jamuran gitu. Kalau masih baby ini bahaya guys, bisa nggak mau makan. Apalagi kalau berjamurnya itu di mulutnya, itu udah bahaya banget. Dan Jadi juga simple sih ya. Tipsnya tuh airnya 2-3 kali ukuran badannya, tebal badannya, terus ada tempat buat basking, dan yang ketiga itu kita harus selalu ngecek apakah air ini bersih atau kotor. ya, jadi kalau udah kotor itu kalian harus cepat-cepat ganti. Jadi kalau kalian pakai filter itu lebih bagus. Tapi kalau enggak juga, misalnya kalian males buat ganti air itu kan pakai filter. Misalnya kalian nggak mau pakai filter juga, aku saranin sih pakai kontainer ini, soalnya biar gampang juga buat kalian ngeganti airnya. Terus tadi kenapa harus 2-3 kali tebal badannya guys? Jadi kalau kalian ini kan ada batunya nih, jadi mereka pas lagi berjemur, nah, pas mereka mau masuk ke air itu kan kura-kura biasanya suka kayak yang cepat-cepat dia pengen masuk ke airnya dan suka balik, dia suka terlentang gitu, dan itu kejadiannya sering banget. Dan jadi kalau udah terlentang dan air yang sedikit itu kura-kura susah buat balik badannya guys. Jadi nanti dia nggak bisa napas dan akhir-akhirnya dia mati guys. Dan kalau air itu kenapa harus bersih juga, itu juga salah satu faktor untuk mencegah jamuran juga guys, dan juga penyakit-penyakit yang lain yang kalau kura-kura itu kan sering dikenal dengan sudden death. Dan kalau sudden death itu biasanya dia berhubungan dengan kebersihan si airnya itu sendiri guys, si kandangnya itu sendiri. Jadi kalau kalian misalnya kandangnya kotor, ya pasti dia juga ada bakteri-bakteri yang kayak bikin si kura-kuranya itu ini guys, keracunan. Oke, jadi kita mungkin nanti bakal kasih lihat ke kalian video lebih dekat gimana keaktifan kura-kuranya. Kita sekarang langsung coba aja masukin dia. Jadi kalau masukin kura-kura itu juga kalau bisa dari daratnya guys. Jadi biar mereka yang masuk sendiri ke airnya, soalnya kalau kalian langsung masukin juga kasihan, mereka belum ambil nafas dulu. Jadi kalau masukin kura-kura itu bagusnya ya dari daratannya dulu langsung ke si airnya. Nah yang terakhir, tips setting kandang itu kalau kalian taruh mereka di outdoor, itu tuh kalau kura-kura dada merah biasanya kalau malam-malam itu kan kedinginan mereka, dan kalau kedinginan kalian itu perlu yang namanya spotlight guys. Dan spotlight itu bagus banget. Atau kalau kalian misalnya taruh mereka di ruang ber-AC juga, itu bagus banget buat mereka, ada spotlightnya. Biar mereka juga kan reptil, jadi perlu kehangatan buat kayak mencerna makanannya, buat menghangatkan badan dan darahnya guys. Nah, jadi kalau misalnya wah dikasih lampu juga cukup, sebenarnya lebih baik itu jemur setiap 2 atau 3 hari sekali, betul Nah kan? ini juga termasuk
tips yang ketiga ya guys, jadi cara perawatannya. Jadi cara perawatannya itu 2 sampai 3 hari sekali itu minimal guys, dijemur sama kalian di matahari pagi. Karena mau gimana pun ya tetap matahari lebih bagus. Iya, soalnya ada UVA sama UVB-nya itu, matahari itu kan alami, jadi bagus juga buat pertumbuhan mereka. Dan juga sistem metabolisme mereka bisa terbantu iya, juga oleh. tapi kalau berjemur juga jangan terlalu lama dan jangan tanpa air banget guys kalau masih baby gini. Biasanya kalian kasih airnya itu jangan terlalu tinggi juga biar mereka kena mataharinya. Jadi sampai ketutup aja sama air semua si badannya, sampai benar-benar setebal badannya aja. Dan jangan terlalu lama juga. Ya, soalnya banyak kasus ya, yang kejemur mati masih baby gitu. Nah, itu harus Gampang selalu dijaga. Kalian ada di tempat, perhatiin mereka gimana, aktif atau enggak gitu. Jadi biasanya itu dijemur itu sekitar 10 sampai 15 menit minimal, 2 sampai 3 hari sekali guys. Dan kalau ngasih makan kura-kura yang baby ini, kalian itu tiap hari boleh. Kalau jenis kura-kura dada merah ini kayak Brazil gitu boleh guys. Jadi kalian kasih makannya, kalau masih belum bisa makan pelet atau makanan yang lain, kalian kasihnya itu cacing beku, cacing sutra. Itu kura-kura yang baby gini paling suka mereka makan yang gitu. Jadi kalian kasih aja mereka secukupnya. Dan juga kalau bisa itu dikasihnya sambil ngejemur guys. Soalnya kalau dikasih di kandang itu nanti bikin si air di kandangnya juga cepat kotor. Dan ya yang tadi saya bilang, jadi kalau airnya kotor ya bakal efek ke kesehatan si kura-kuranya itu sendiri guys. Dan juga kalau kasih makan jangan terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak juga nanti banyak sisa dan nanti busuk. Nah kalau udah busuk banyak bakteri dan nanti bisa bikin keracunan, bisa bikin berjamur, bisa bikin pokoknya banyaklah penyakit yang bisa muncul dari si kebanyakan makanan itu guys. Terus kalau kalian udah misalnya kura-kuranya udah lumayan besar, udah bisa makan makanan yang lain selain si ulat sutra itu sendiri guys, kalian bisa variasiin makanannya biar si kura-kura ini nggak mogok makan juga, mencegah mereka mogok makan. Soalnya mereka juga bisa bosan ya, kayak kita juga kan kalau makan itu aja bosan. Jadi kura-kura juga bisa bosan, jadi kalian bisa kasih misalnya kalau udah agak besar kayak peletnya juga kalau kalian mau kasih yang bagus yang bisa bikin merah. Kalau itu buat kura-kura dada merah ini bagus banget. Terus kalian bisa kasih udangnya kecil aja ya, ayam juga bisa ya. Jadi kalau udang sama ayam tuh dipotong kecil. Kalau misalnya daging ikan yang udah disilet gitu dipotong kecil, pokoknya seukuran sama mulutnya aja, jangan terlalu besar juga, soalnya kalau terlalu besar kasihan juga buat mereka. Terus kalau mau ngasih makan daging ayam gitu bisa juga dilihat di video kita yang sebelum-sebelumnya ya. Ya, kayak ngasih makan ayam, ngasih makan udang, ngasih makan ikan. Kita kasih lihat ke kalian cara ngasih makannya yang buat yang ukuran dari yang kecil sampai yang besar guys. Dan juga kalian bisa kasih kayak serangga-seranggaan gitu. Kalau kura-kura itu suka banget sama yang namanya serangga-seranggaan guys. Jadi serangganya juga kan banyak. Kalian bisa kasih kayak ulat Hongkong kalau misalnya masih kecil kura-kuranya. Terus kalau udah lumayan besar kura-kuranya itu lebih bagus itu dikasihnya ulat Jerman. Soalnya kalau ulat Jerman itu kulitnya sebenarnya ulat Jerman itu kulitnya lebih lembek daripada ulat Hongkong sebenarnya. Cuman kan ulat Hongkong itu kecil-kecil, jadi unggulnya di situ aja sih. Dan juga kalian bisa misalnya kasih kecoa dunia atau jangkrik yang proteinnya bagus, lumayan tinggi. Pokoknya serangga-seranggaan gitu lah guys. Oke guys, jadi sekian videonya. Tapi jangan dulu diudahin dulu karena kita bakal ngasih lihat lebih dekat lagi gimana kandang ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian, terutama bagi kalian yang menang giveaway-nya. Dan juga kan buat kalian yang pemula-pemula untuk piara kura-kura ini, misalnya kalian pengen piara kura-kura tapi sering mati dan kalian menonton video ini, semoga kalian bisa merawat kura-kura dengan lebih baik lagi. Soalnya kan kura-kura itu umurnya panjang banget,
sebenarnya ya guys, itu lebih panjang dari mama, bisa 2 kalinya. Jadi kayak kura-kura Brazil misalnya, itu sebenarnya bisa 20 tahunan kalau nggak salah ya. Soalnya ini juga di kolam ada si Wisen sama si Bob, itu udah dari sejak kapan ya? Itu udah belasan tahun guys, udah sekitar 14 tahun mungkin kita pelihara mereka. Dari awal TK kayaknya. Iya, Sekarang dia udah masuk SMA kelas 1 guys. Jadi itulah umurnya kura-kura itu lumayan panjang sih. Jadi sayang juga kalau misalnya tiba-tiba mati apa gitu ya. iya. Apalagi kalau matinya itu karena kita masih belum Paham paham betul, itu sayang banget. Jadi semoga habis nonton video ini kalian bisa lebih baik lagi. Dan juga kalau kalian misalnya ada pertanyaan, kalian bingung, bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Dan juga Atau chat di Kuya Subur Exopet di Instagram juga boleh ya. iya. Jadi itu bakal kita jawabin. Dan Yang terakhir jangan lupa kalian ikut giveaway si 3 kura-kura dada merah ini guys. Jangan sampai ketinggalan, soalnya syaratnya juga gampang banget. Support kami terus biar bisa cepat giveaway si kura-kura dada merah ini. Dan juga jangan lupa yang terakhir, share ke teman-teman kalian, bisa biar teman-teman kalian juga bisa tahu cara merawat kura-kura baby ini dengan baik dan benar guys.